Nina, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how is it going? How are you? Wonderful. Before we start, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ustazah Naila. Di video kali ini kita akan belajar chapter 2 dari bab 2, we can do it and we will do it. Apa itu? Kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya. Jadi, di bab ini we will learn to state that we can do something, untuk menyatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu, dan to state that we will do something, dan untuk menyatakan kita akan melakukan sesuatu. Atau kita bisa menyebutnya dengan willingness atau kemampuan serta kemauan. Jadi kita mampu bisa menggunakan can dan mau akan dilakukan, yaitu menggunakan will. Jadi di sini ada penggunaan can and will. Dari contoh sebelumnya, Nina, can you write the message in English? Nina, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Kemudian dijawab, I don't think I can. Aku rasa aku nggak bisa. But I will try. Tapi aku akan mencoba. Jadi dia ada penggunaan can. Ya, aku pikir aku nggak bisa, tapi aku akan mencoba. Jadi ada penggunaan can and penggunaan will. Well, selanjutnya kita pelajari pola dari bentuk can. Bentuk can yang pertama yaitu untuk kalimat positif, yaitu pertama subjek, kemudian diikuti can, kemudian diikuti dengan verb asli, dan dilengkapi dengan complement. Complement ini adalah pelengkap dari kalimat, kemudian titik. Ingat ya, untuk kalimat harus diakhiri dengan titik. Kemudian untuk kalimat negatif, pertama ada subjek, kemudian diikuti can dan not. Di sini menandakan negatif adalah not-nya. Kemudian diikuti dengan verb asli, kemudian dilengkapi dengan complement, kemudian titik. Nah, selanjutnya untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, itu ada can, pertama harus can dulu, kemudian subjek, kemudian diikuti dengan verb, kemudian dengan complement dan atau pelengkap, dan kemudian tanda tanya, jangan lupa. Nah, contohnya bisa dilihat. Untuk kalimat positifnya, I can write message in English. Kemudian untuk kalimat negatifnya, I cannot write message in English. Aku tidak bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk kalimat interrogative atau kalimat tanya, itu can you write message in English? Dapatkah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Seperti itu. Sampai sini jelas ya, untuk pola dari bentuk can ini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat dari contoh dialog lain. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't. I know you can. You just will not do it. Lina, maaf, aku tidak datang tepat waktu ke rapat. Kamu nggak bisa. Aku tahu kamu bisa. Kamu hanya tidak mau melakukannya. Tuh, artinya seperti itu. Kemudian bisa juga dialog selanjutnya. Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly, I can, and I will. Siti, bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untukku? Please atau tolong. Kemudian tolong, bisakah kamu mengembalikan buku ini ke perpustakaan untukku? Certainly, tentu. I can, aku bisa, and I will, aku mau. Seperti itu. Jadi ini ada penggunaan can and will. Sampai sini jelas ya? Baik. Nah, untuk tugas pertama yaitu mengubah statement di sini. Statement dirubah menjadi kalimat biasa ya. Contohnya di sini. First, Mrs. Harum berkata, I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Itu kata Mrs. Harum. Nah, kalau dibuat kalimat can, jadinya seperti ini. According to Mrs. Harum, menurut Mrs. Harum, Siti can help her with the housework before he goes to school. Jadi
apa yang dikatakan Mrs. Harum tentang Siti. Nah, Siti bisa apa? Siti can help her with the housework before she goes to school. Seperti itu. Kemudian Siti bisa apa lagi? Yang B, she can get up early herself. Dia bisa bangun pagi sendiri. Seperti itu. Nah, silahkan dikerjakan. Baik, selanjutnya kita akan pelajari tentang will. Jika will ini polanya hampir sama dengan can. Baik, untuk will kita bisa melihat polanya. Untuk kalimat positif, subject, kemudian diikuti will, kemudian diikuti dengan verb, kemudian dilengkapi dengan complement atau kalimat pelengkap ya. Will ini artinya akan ya. Baik. Kemudian jangan lupa titik di akhir kalimat. Kemudian untuk kalimat negatifnya atau negative sentence itu ada subject, kemudian diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan not. Ya, will not ya, artinya tidak akan. Kemudian dilengkapi dengan complement. Jangan lupa titik. Kemudian untuk kalimat interrogative atau kalimat tanya itu ada will diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan verb asli, dan kemudian diikuti dengan complement lalu tanda tanya. Contohnya, untuk kalimat positifnya atau positive sentence, he will sing an English song. Dia akan menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris, kemudian titik. Kemudian untuk kalimat negatifnya, he won't sing an English song. Dia tidak akan menyanyikan lagu bahasa Inggris. Won't di sini adalah singkatan dari will and not ya. Will not disingkat menjadi won't. W-O-N-T gitu ya. W-O-N-T maksudnya. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, pertama, will he sing an English song? Akankah dia menyanyikan lagu berbahasa Inggris? Kemudian tanda tanya, seperti itu. Bisa juga kita lihat dari contoh dialog berikut ya. Udin, will you help me to bring this book? Sure. Udin, maukah kamu membantuku untuk membawakan buku ini? Tentu. Sure. Next, ada ini. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Dayu, kamu lewati rumahnya Udin kan? Will you give this note to him, please? Maukah kamu memberikan catatan ini ke dia? Tolong ya. Of course I will, tentu aku akan. Nah, seperti itu. Jelas ya? Contoh lagi. Siti, I have to see principal now. Will you buy me iced tea, please? Sure, with or without sugar. Siti, aku harus bertemu dengan kepala sekolah sekarang. Maukah kamu berikanku es teh? Tolong ya. Sure, tentu. Pakai atau tanpa gula. Seperti itu. Itu sebagian dari contoh ya. Kemudian nah, kita akan mengerjakan latihan yang kedua, yaitu penggunaan will. Lihat statementnya yang pertama. Adnan berkata, my mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to my school to collect my report. Ibuku sedang keluar kota sekarang. Ayahku juga sangat sibuk, tapi dia akan datang ke sekolah untuk mengumpulkan rapotku. Nah, jadi kalau dibuat kalimat, according to Adnan, menurut Adnan, his dad will go to his school to collect his report. Jadi ayahnya akan pergi ke sekolah untuk mengumpulkan rapot. Seperti itu. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan ya, sesuai dengan statement sebelumnya. Statement kata siapa, kemudian dibuat kalimat. Seperti itu.
Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.